sahabat podcast Ewa Menyapa. Saya Susmarlini. Kali ini kami hadir dengan topik yang mungkin sebagian orang masih asing, tapi sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang Bell's palsy. Nah, saat ini kami mengundang seorang ahli, yaitu Dr. Kun Afriyadi, spesialis saraf. Beliau adalah salah satu dokter spesialis saraf yang berada di Rumah Sakit Ewa Pangalila. Selamat datang, dokter. Ya, selamat pagi Bu Lini. Ya. Mumpung masih suasana Idul Fitri ya, dokter ya. Siap, Bu Lini. Kali ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bu Lini sami-sami minal aidin wal faizin ya Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Nah, Dok, mumpung ini ya, Dok ya. Saat ini kami izin konsultasi mengenai cerebral palsy. Bell's palsy, betul. Ya. Saat itu ada saudara yang cerita nih, Dok. Dia saat itu kumpul-kumpul dengan teman-temannya, tapi tiba-tiba salah satu temennya itu ini mukanya itu menceng, dokter. Menceng, ya, siap. menceng. Nah, setelah dibawa ke UGD terdekat, ternyata dia didiagnosa cerebral palsy. Bell's palsy. Iya, Bell's palsy itu, Dok. Nah, bukan. mungkin bisa dijelaskan ya, Dok ya, seperti apa? Bell's palsy itu ya. Oke. Terima kasih Bu Lini atas pertanyaannya. Oke. Jadi Bell's palsy ini satu kondisi ya, Bu Lini, di mana terjadi peradangan atau inflamasi gitu ya, di mana dia ini menyerang syaraf kranial atau syaraf cabang dari otak ya. Itu yang nomor 7 namanya adalah nervus facialis gitu. Nervus facialis ini dia ketika meradang pasti otomatis fungsinya akan terganggu ya. Padahal dia ini kan membawa aliran syaraf, membawa perintah motorik begitu dari otak menuju ke daerah yang dipersarafinya, yaitu di daerah muka, daerah wajah begitu. Jadi otomatis keluhannya akan mendadak, tidak bisa wajahnya itu tidak bisa diajak senyum. Jadi memang keluhannya menceng ya. Iya. Tapi justru dia mencengnya biasanya keluhannya akan menceng ke satu sisi, misal ke kiri gitu ya. Waktu itu kasusnya temannya itu menceng ke kiri, ke kiri. Dok. Nah, itu biasanya kan menceng ke satu sisi. Justru yang sakit itu bukan ke arah mencengnya. Justru malah yang sakit adalah sisi satunya yang dimana dia tidak bisa betul ke sisi kanan, yang tidak bisa ditarik itu. Jadi ketika dia terjadi kelemahan di peradangan di saraf nomor 7-nya itu di sisi kanan tadi, ototnya tidak bisa narik. Dan bahkan juga disertai dengan keluhan lain, biasanya yang paling sering itu ada sulit menutup matanya. Jadi akan terbuka terus sampai tidur pun tidak bisa merem. Tidak bisa merem. Betul. Nah, kira-kira berbahaya nggak itu, Dok? Untuk Bell's palsy ini ya. Jadi untuk Bell's palsy ini kalau memang dia memang murni adalah sebuah Bell's palsy, dia kan seperti yang saya jelaskan tadi, peradangan di syaraf nomor 7, artinya di cabangnya. Di istilahnya saraf perifernya, di tepinya, bukan di saraf pusatnya. Kalau di saraf perifer ini untuk dibilang berbahaya, untuk dibilang life threatening ya, mengancam nyawa itu tidak. Karena dia hanya di saraf tepinya, tetapi secara penampilan, secara keseharian ya otomatis akan terganggu sekali ya Bu Lini ya. Betul. Kita tahu ya wajah ini sekarang ini, apalagi sekarang ini ya, ini kan kosmetiknya nilainya itu sangat tinggi ya. Jadi ketika terjadi merot mendadak gitu, wah panik nih, karena satu dia terpikir takutnya ini sebuah stroke, yang kedua dia penampilannya akan sangat terganggu, ketiga karena dia kena di otot wajah juga akan mengganggu makannya dia sampai jatuh-jatuh gitu Bu Lini biasanya. Terus kemudian ketika ngomong itu akan sulit, ngomongnya sih jelas lancar karena dia kena hanya di penggerak wajah aja, lidahnya mungkin normal, tapi ketika ngomong itu sulit karena pipinya tidak bisa untuk diajak membuka. Terus yang terakhir juga bisa sampai terjadi keluhan di matanya juga, bukan matanya yang bermasalah, tapi karena sulit diajak merem, dia akan terjadinya agak lama ya, itu akan bisa terjadi komplikasi lebih lanjut, bisa iritasi matanya. Mungkin nggak langsung ketika terjadi wajah merah itu nggak langsung, tapi ketika nanti beberapa lama setelah itu kalau tidak diobati segera, dia dibiarkan terus masih terbuka, otomatis akan bisa iritasi matanya. Nah itu bisa kering berkepanjangan, bisa infeksi matanya begitu. Jadi kalau dibilang berbahaya secara langsung
tidak, alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak diobati maksimal, dengan nggak segera dibawa berobat ya, komplikasi berikutnya itu yang cukup merepotkan lah. Iya. Begitu. Nah, untuk Bell's palsy ini apakah hanya menyerang orang dewasa saja, Dok? Oke, sebenarnya Bell's palsy ini secara dulu cerita awalnya ya. Kenapa kok namanya Bell's palsy ya? Itu ditemukan oleh dokter ahli bedah waktu itu di Skotlandia, udah lama, waktu abad ke-18. Itu dia menemukan bahwa orang-orang ada yang mengalami wajah merot. Waktu itu dia menemukan hampir semua usia ada. Gitu. Jadi mulai dari anak-anak sampai lansia pun ada, dia dapati hanya merot saja, tapi ngomongnya bukan pengecapan, menelannya normal, tangan kaki normal. Jadi dia menemukan waktu itu bahwa ada syaraf khusus untuk ke wajah, gitu. Makanya namanya adalah Bell's. Terus kemudian dinamakan palsy karena palsy itu bahasa Latin dari kelemahan, begitu. Jadi Bell's palsy itu begitu ceritanya. Jadi sejak saat itu terus kemudian diteliti terus Bu Lini. Apakah ini penyakit itu hanya terjadi di orang dewasa saja, gitu ya? Ternyata tidak. Bahkan ada kasus itu bayi pun sudah bisa terkena, begitu. Di mana kondisi-kondisi ini, bayi ini atau orang dewasa ini ternyata memiliki kondisi yang mirip-mirip, yaitu di mana dia terjadi kondisi kekebalan tubuhnya atau imunitasnya Bu Lini itu agak menurun begitu, sehingga dia akan terjadi infeksi virus di saraf itu, di mana saat ini juga penyebabnya itu yang secara pasti memang belum diketahui, tapi virus ini yang diduga paling menyebabkan, sehingga pada usia berapapun bisa kena, asalkan dia itu rentan terjadi infeksi pada kondisi diabetes mellitus atau kencing manis gitu ya, itu mudah terkena infeksi kan. Orang hamil, anak kecil yang masih belum matang kekebalan tubuhnya itu rentan terjadi infeksi virus, nanti dia akan berdiam diri di saraf 7, suatu waktu terjadilah inflamasi atau peradangan di saraf 7, terjadi penurunan fungsi, merotlah dia. Begitu. Jadi semua usia bisa sebetulnya. Tapi syaratnya ya itu tadi, ketemu kondisi di mana kekebalan tubuhnya menurun. Iya. Nah, gejalanya itu apa aja itu, Dok? Nah, untuk Bell's palsy ini mungkin saya jelaskan dulu ya, bahwa ini paling sering kita takutkan adalah dia ini stroke atau bukan. Ini bukan stroke ya, ini bukan stroke. Walaupun stroke sendiri juga ada yang wajahnya merot ya. Tapi bedanya kalau Bell's palsy ini, dia itu kan seperti yang saya jelaskan di awal, dia itu peradangan di saraf tepinya. Otomatis semua yang dipersarafi, istilahnya dibawakan energi listriknya dari otak menuju targetnya itu terganggu. Mulai dari otot wajah, biasanya kan wajah merot, satu sisi tadi dia tidak bisa bekerja sama sekali, ototnya normal, tapi sarafnya karena terganggu dia tidak bisa bekerja. Satu sisi, mulai dari pipi untuk senyum, kemudian untuk makan juga ya, dia nggak bisa menarik, tapi masih bisa ngunyah. Ya, Dok, ya? Betul. Terus kemudian di sekitar mata dia tidak bisa merem karena memang otot untuk melakukan penutupan bola mata itu di sekitar mata, melingkari mata ya, itu tenaganya ya dari saraf 7 ini. Ketika terganggu otomatis dia tidak bisa merem, bisa terbuka tapi tidak bisa merem. Itu gejala kedua. Terus gejala ketiga juga yang mungkin ini nggak semua orang Bell's palsy mengalami, itu ada dia itu kalau mendengar suara itu terdengar lebih kencang. Loh, kok bisa? Berarti sensitif ya? Betul. Jadi dia mendengarkan suara itu jadi lebih sensitif, lebih kencang dari seharusnya. Kenapa? Jadi proses mendengar itu ketika masuk ke liang telinga ya, kemudian diterima oleh gendang. Dari gendang itu kan dia berupa getaran, Bu Lini. Nanti dari getaran itu terus diteruskan ke tulang pendengaran sampai ke syaraf. Nah, di tulang pendengaran itu ada otot namanya otot stapedius ya. Dia itu tugasnya adalah untuk meredam suara atau getaran yang terlalu kencang. Jadi diredam di situ supaya nyampe ke telinga tidak terlalu kencang, karena getaran yang terlalu tinggi merusak telinga kan. Nah, jadi dia bisa ditekan oleh otot ini. Nah, ketika terjadi Bell's palsy, otot ini tidak berfungsi, Bu Lini. Akhirnya suara yang masuk akan kenceng, tidak bisa ditekan sama sekali. Begitu. Jadi suaranya akan terdengar kenceng. Itu mungkin beberapa pasien tidak terlalu notice ya, karena dia masih bisa dengar. Terus yang keempat juga ternyata saraf ketujuh atau saraf fasial ini juga membawa
pengecapan dari lidah. Dia nggak cuma ke wajah aja, tapi dia juga membawa dari lidah menuju ke otak supaya diketahui. Jadi bisa terjadi gejala juga lidahnya terasa tebal, mengecap itu tidak terasa. Begitu. Kebas gitu ya? Kebas Iya, juga. jadi kayak lidahnya makan itu kayak nggak kerasa Nggak ada rasanya rasa apa, nggak ada apa, rasanya, padahal makanan masuk ke situ. Begitu dia masuk ke lidah belakang mungkin baru kerasa karena di situ sarafnya beda lagi, tapi di depan dia nggak bisa merasakan. Terus yang terakhir ya jelas ya nggak bisa menutup mata tadi, bisa sampai rasanya keiritasi mata gitu, tapi sebenarnya keluhannya adalah matanya nggak bisa menutup. Gitu Bu Lini gejalanya ya. Nah, terus kira-kira penyebabnya dokter apa itu penyebabnya? Dari ini ya, Bell's palsy ya. Untuk saat ini secara pasti Bu Lini itu belum diketahui secara 100% ya. Tapi dari hasil pemeriksaan dari saat ditemukannya sampai sekarang dilakukan biopsi saraf ya pada pasien-pasien yang mengalami Bell's palsy, itu didapati itu sarafnya bengkak. Bengkak, meradang begitu, membesar dari diameter dia seharusnya, sehingga terjadi penurunan fungsi. Nah, pembengkakan ini hingga saat ini belum tahu kenapa, tapi yang paling setelah dilakukan keterkaitan dengan klinis sebelumnya adalah infeksi virus. Infeksi virus seperti virus herpes ya, di mana virus herpes ini dia memang salah satu virus yang dia itu sangat spesifik terhadap sel saraf ya. Dia itu sembunyinya di sel saraf. Salah satu virus yang memang dia itu sukanya adalah sembunyi di saraf, virus herpes ini. Jadi ketika dia habis terkena herpes akan tuh sembunyinya di sel saraf, dan pada suatu waktu dia bisa meradang, bengkak, mengganggu saraf ketujuh tersebut. Selain itu juga kondisi habis sakit flu, virus influenza, itu juga ternyata terkait, mudah menimbulkan. Tapi intinya semua kondisi yang menimbulkan imunitas turun, kondisi diabetes mellitus, kehamilan, usia yang masih bayi ya, masih kecil di mana imunitasnya belum matang, itu akan menimbulkan kerentanan dan bisa terjadi pembengkakan saraf itu tadi setelah dia terinfeksi virus. Begitu Bu Lini. Nah, kalau kita mengalami gejala seperti itu, Dok, apa yang harus dilakukan? Oke, seperti yang waktu dilakukan sama saudara temannya itu ibu tadi ya, sudah betul yang dilakukan. Begitu terjadi gangguan seperti itu, kita akan panik ini stroke atau bukan nih ya. Jadi jangan didiagnosa sendiri. Sekarang apalagi di era sekarang kita bisa buka HP ya, akses gadget, apalagi bisa nanya, mungkin yang sekarang lagi ini banyak itu bisa nanya ke AI ya, ke ChatGPT, apa nanyakan sendiri, ngetik gitu ya, keluhannya gini. Nah itu mereka untuk saat ini belum bisa melakukan diagnosis klinis langsung gitu. Jadi harus dibawa ke dokter. Untuk dilakukan, dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan fisik, memastikan apakah ini betul-betul suatu Bell's palsy atau stroke, karena klinisnya sangat berbeda. Jadi apakah ini kelemahan nervus fasialnya itu sifatnya sentral atau perifer, nah itu harus diperiksa. Kalau memang masih ragu-ragu, karena memang pada beberapa jenis stroke, bisa juga Bu Lini, gambarannya itu mirip dengan Bell's palsy gini, merot yang wajah matanya juga tidak bisa merem, itu bisa. Nah, tapi kita bisa singkirkan dengan melakukan pemeriksaan radiologis, yaitu pemeriksaan CT scan ya, bisa dengan kontras atau bisa tanpa kontras tergantung ceritanya, dia itu terjadi mendadak atau perlahan gitu ya. Nah, itu dilakukan CT scan itu nanti bisa membedakan apakah ini penyebabnya di sentral atau di tepi, di perifer. Kalau memang di sentral, di otaknya ada suatu stroke atau suatu tumor gitu ya, nanti bisa kelihatan begitu. Nah, kalau karena Bell's palsy, CT scan-nya normal pasti, nggak ada sesuatu masalah apapun. Nah, alhamdulillah juga Bu Lini, ini kita di Rumah Sakit Ewa Pangalila ini sudah tersedia CT scan juga ya. Apalagi CT scan-nya menurut saya cukup ciamik ya, 128 slice ya. Jadi gambarannya selama ini saya di sini ya bagus banget ya. Mendukung jadi, ya Dok ya untuk melaksanakan pemeriksaan di Rumah Sakit Ewa ya Dok ya. Mau lakukan pakai kontras ataupun tanpa kontras di sini kita bisa. Dan 24 jam tersedia alhamdulillahnya ya. Ya jadi misal takut terjadi jam 1 pagi terus bingung kemana, nggak usah bingung, bisa ke Rumah Sakit Ewa Pangalila ini ya, ke IGD-nya 24 jam, radiologinya juga 24 jam, saya juga 24 jam siap untuk menerima konsultasi dari IGD gitu ya.
Itu. Dan kalau memang dari pemeriksaan radiologis juga masih belum bisa, Bu Lini, bisa dilanjutkan pemeriksaan rekam otot EMG, elektromiografi, untuk memastikan penyebabnya ini apakah betul di saraf perifer di tepi itu atau di ininya otaknya. Karena pada masalah-masalah lesi yang memang terlalu kecil di batang otak kadang juga tidak terlalu terlihat. Tapi dengan EMG ini, dengan elektromiografi ini, blink reflex ini, nanti dia bisa betul-betul dibedakan apakah ini suatu penyebab sentral atau perifer. Tapi mohon maaf, itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit tipe B atau tipe A. Cuma ya nggak semua pasien lah kita rutin lakukan itu. Biasanya dari pemeriksaan CT scan pun kita sudah bisa membedakan. Sudah bisa didiagnosa seperti apa ya, Dok? Betul, untuk memastikan itu. Jadi betul dibawa ke dokter dulu nomor 1 untuk bisa ditegakkan ini apakah betul Bell's palsy atau stroke atau yang lain. Setelah kita bisa tentukan itu, baru kita bisa lakukan pengobatan. Nah, untuk pengobatannya pilihannya apa aja itu, Dok? Oke. Jadi untuk pengobatannya itu kita kembali lagi tadi terkait penyebab ya, terus kemudian gejalanya, terus kemudian ceritanya ya, patofisiologinya. Pertama dari yang terjadi di Bell's palsy ini, ya kan terjadi tadi keradangan, betul ya. Terus disebabkan oleh virus gitu ya. Terus ketiga terjadi keradangan, akhirnya terjadi kerusakan saraf ya. Dan yang keempat terjadi kelemahan otot karena ototnya ini tidak bisa menerima perintah dari sarafnya karena sarafnya, kabelnya ini yang terganggu. Ototnya normal tapi kabelnya yang terganggu, dari sarafnya ini yang terganggu sehingga tidak bisa menerima perintah, kan gitu ya, 4 ini. Nanti yang dilakukan pertama, karena dia terjadi keradangan saraf Bu Lini, kita kasih obat untuk mengurangi peradangan saraf, yaitu obat-obat golongan kortikosteroid ya. Mungkin tahu itu obat-obat radang, bisa dibeli bebas orang-orang gitu ya. Mungkin namanya tahu ada dexamethasone, ada methylprednisolone ya, prednison gitu. Tapi untuk syaraf ini, untuk Bell's palsy ini yang terbaik adalah golongan prednison, dan dosisnya juga di atas dosis untuk biasanya radang tenggorokan. Dia lebih tinggi, high dose, sehingga butuh pengawasan dokter. Jadi tidak bisa ya kalau melakukan pengobatan sendiri, jangan, bahaya. Lebih baik harus dibawa ke dokter karena kita juga harus ini istilahnya melakukan assessment untuk sakit-sakitnya dia yang lain. Kan ini pasien Bell's palsy seringnya adalah dengan diabetes mellitus. Nah, prednison atau obat kortikosteroid ini efek sampingnya akan meningkatkan gula darah. Jadi kita harus monitoring betul ini, nggak bisa serta-merta kita berikan langsung, harus dilihat juga profil gulanya segala macam. Dan setelah nanti diberikan ini, pemberian steroid ini juga durasi waktunya lebih lama. Dia itu bisa diberikan 3 minggu sampai 6 minggu gitu. 3 minggu sampai, ya betul, 6 minggu. Itu jangkanya cukup lama, sehingga untuk menghentikan juga harus bertahap. Ada namanya penghentian itu, namanya adalah istilahnya tapering off gitu. Jadi harus bertahap, tidak bisa langsung di stop begitu aja. Satu, itu untuk radangnya. Yang kedua Bu Lini adalah penyebabnya ini kan tadi kita masih dugaan, tapi secara penelitian ilmiah juga sudah banyak yang mendukung bahwa penyebabnya virus, terutama virus herpes. Virus herpes ini tentu kita harus lakukan pembasmian juga dengan diberikan yang namanya obat antivirus acyclovir itu. Dosisnya pun juga lumayan ya, diminumnya juga banyak, 5 kali sehari. Dan ini tentu juga dengan harus pengawasan dokter ya, karena obat antivirus dengan minum segitu banyak, kita harus awasi apakah ada alergi atau tidak, dan responnya juga bagaimana. Itu tentu akhirnya harus dibawa ke dokter ya. Dan diberikannya dengan durasinya variasi. Tergantung derajat sakitnya Bu Lini, bisa antara 5 hari sampai 2 minggu tergantung. Kemudian yang ketiga, dia akan terjadi kelemahan, tentu kita harus lakukan pengobatan, pemberian bahan untuk syarafnya yang mengalami kerusakan. Bahan-bahan syaraf yaitu golongan vitamin neurotropik atau pembangun syaraf ya, golongan B1, B6, B12 dengan dosis yang lebih tinggi itu kita perlu berikan. Terus yang terakhir juga kita latih lagi, karena syarafnya ini mengalami kelemahan, kita latih selain dengan latihan sendiri, juga bisa dengan fisioterapi menggunakan modalitas, menggunakan alat gitu ya, latihan sendiri senam, pakai alat modalitas itu bisa dilakukan pemanasan atau dilakukan alat menggunakan stimulasi syaraf begitu ya. Dan alhamdulillah di sini
juga di Rumah Sakit Ewa Pangalila juga ya, ini sudah tersedia juga modalitas tersebut. Dan biasanya saya konsulkan juga dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik ya. Di sini juga sudah ada, tenaga fisioterapisnya juga ada. Biasanya saya nanti akan rawat bersamakan dengan saya untuk saya lihat klinisnya dan pemberian obatnya nanti dengan dokter rehabilitasi medik untuk terkait pemberian fisioterapi dengan modalitasnya. Jadi ya kalau Bell's palsy di Rumah Sakit Ewa ya insya Allah udah komprehensif lah, semua udah mendukung ya dok mendukung ya. banget ya, karena semua modalitas untuk diagnostik ada, pengobatan lengkap, fisioterapi juga ada. Alhamdulillah. Ya, nanti biar lengkap gitu ya. Kayaknya bincang-bincang kita asik banget ya dok ya. Iya, gitu Silakan ya. diminum dulu Oh dok. boleh ya, minum ya, diminum dulu ini ya. Nah sebelum kita lanjut ya dok ya. Oke. Wah. Gini dok. Nah kira-kira itu untuk Bell's palsy ini bisa sembuh total nggak dok? Betul. Iya. Memang tadi kita takutkan ya kalau Bell's palsy ini adalah dampaknya secara kosmetik kan signifikan ya, merot ya. Pada orang-orang tertentu itu kan sangat berbahaya ya. Maksudnya itu mungkin dia menggunakan penampilan sebagai ininya dia ya, nilai Apalagi plusnya cewek dia. ya, Dok, ya. Nah, apalagi Waduh. perempuannya seperti Bu Lini kan ini jadi apa namanya host podcast begini, ini kan penampilan harus terjaga ya Bu betul Lini ya. sekali, dokter. Nah, ini apakah Bell's palsy ini bisa sembuh? Pada 90% kasus lebih ya bisa, dan sembuhnya alhamdulillah dia sifatnya ini self limiting ya, sebetulnya memang bisa sembuh sendiri, tapi dengan pengobatan akan sembuh jauh lebih cepat gitu. 90% kasus dia bisa sembuh kembali pulih 100% seperti sebelumnya, tetapi memang harus melalui pengobatan yang optimal ini dia akan sembuh lebih cepat dan bisa tercapai kembali lagi 100% seperti sedia kala, lebih persentasenya lebih tinggi begitu daripada dengan tidak dilakukan pengobatan. Hanya saja Bell's palsy ini kan memang terjadinya mendadak ya Bu Lini ya. Dalam satu hari langsung, sebelumnya nggak ada masalah, tahu-tahu langsung muncul begitu ya. Nah itu untuk penyembuhannya memang butuh waktu. Butuh waktu ya, sekitar ada yang bilang paling cepat bisa 1 bulan, ada yang bisa sampai butuh waktu batas paling lamanya ya sekitar 3 sampai 6 bulan. Itu kita sudah biasanya kalau lebih dari itu kita sudah aware nih ini sesuatu yang lain biasanya kalau nggak membaik. Tapi biasanya kalau Bell's palsy ngepol 6 bulan itu sudah kembali pulih 100% lagi Bu Lini. Nah, selain pengobatan medis gitu ya dok ya, yang membantu pemulihan itu apa ya dok ya? Oh, yang bisa dilakukan di rumah gitu ya? Oke, biasanya saya jelaskan ke pasien, karena memang Bell's palsy ini terjadi kelemahan otot wajah Bu Lini. Berarti di rumah pun, selain di rumah sakit dengan fisioterapi tadi ya, di rumah juga harus dilakukan latihan sendiri gitu ya, latihan otot-otot wajah ya, dilakukan sendiri di rumah. Biasanya meliputi gerakan-gerakan seperti senyum. Tadi kan kasusnya di kanan ya Bu Lini. Biasanya kita suruh pasien walaupun wajahnya yang kanan mengalami kelemahan tidak bisa senyum, tetap aja usahakan senyum, seperti kalau pas sehat dia mengusahakan senyum itu bagaimana, dibantu dengan tangannya ditarik-tarik begitu. Ini memberikan stimulus ke otak, oh ini ada otot yang disuruh bergerak, tapi di tengah jalan kok ada nggak bisa jalan, kenapa? Nah itu nanti dia akan memberikan sinyal, sehingga dilakukan perbaikan mandiri oleh tubuh untuk memperbaiki sinyal. Jadi disuruh senyum gitu ya, dilakukan sehari harus sebanyak dipaksa mungkin. gitu dok? Dipaksa betul, sama seperti orang kalau terjadi kelemahan tangan gitu ya, dipaksa gerak. Ini juga sama, dipaksa gerak, dipaksa senyum. Terus kemudian di sekitar mata ya, dia nggak bisa merem, dipaksakan pejam gitu ya, dibantu dengan tangannya gitu ya, dengan usaha maksimal 1 hari dilakukan sebanyak mungkin. Di pipi juga ya, itu satu. Yang kedua bisa dilakukan karena memang dia terjadi peradangan saraf ya, dan ada kerusakan saraf juga. Ini biasanya kita sarankan pasien untuk melakukan kompresan hangat ya di titik keluar sarafnya sini di depan telinga. Tujuannya karena listrik syaraf ini dia kan menggunakan listrik. Nah, sama seperti kabel listrik. Kalau dia dalam kondisi yang hangat, maka hantaran listriknya akan lebih baik. Sehingga kompresnya adalah kompres hangat, tujuannya untuk memperbaiki hantaran listrik syaraf itu. Dengan kompres hangat begitu akan
jalannya lebih bagus, maka semula jalannya yang mungkin tersendat tadi dipaksa terus karena dikasih kompresan hangat, dipaksa dia jalan, akhirnya bisa tembus dan akhirnya bisa pulih lagi. Jadi untuk merangsang ini ya dok Merangsang jari sarafnya. Dan kenapa kok di depan sini? Karena saraf 7, saraf facialis itu dia keluarnya dari otak itu sampai akhirnya ke otot itu di depan telinga sini ada lubang foramen stylomastoideus namanya. Dia keluar dari situ untuk menuju ke otot wajah begitu. Terus yang ketiga ya minum obat ya rutin sesuai anjuran dokter tadi dan rutin teratur ya sampai sesuai dengan pengobatannya. Terus yang keempat juga ini ya yang mungkin sebetulnya ini secara studi ilmiah belum terlalu ada pendukungnya, tapi beberapa pasien dari hasil saya lakukan dari pengalaman dan juga dari keilmuan dulu, paparan udara dingin langsung ke muka itu juga berpengaruh bisa memicu Bell's palsy. Biasanya pasien itu datang merot setelah terpapar kipas angin dari satu sisi, terus besoknya sisi itu nggak bisa senyum. Yang langsung kena kipas angin itu udara dingin, entah kipas angin atau AC ya. Terus ada juga yang bersepeda motor jarak jauh tanpa pakai helm ya, mungkin pakai helm tapi terbuka gitu, dan dia terpapar ya udara dingin jangka lama, mungkin 2 jam, 3 jam, terus merot, itu juga pengaruh. Nah, jadi sarannya selain dengan lakukan tadi supaya tidak memberat lagi, jangan paparan udara dingin ke sisi yang mengalami Bell's palsy. Jadi harus ditutup, terus kemudian jangan terpapar udara dingin. Jadi gitu untuk ya. menghindari terulang lagi dan pemberatan dari yang sekarang terjadi. Terakhir, terkait ini tadi kan terjadi kelemahan di otot penutup mata juga, di kelopak ya Bu Lini ya. Itu otomatis saya sampaikan juga. Saya minta untuk pasien itu biasanya menyediakan plester. Jadi untuk tidurnya, walaupun dia udah tidur angler nih ya, udah enggak sadar gitu ya, matanya tetap terbuka Bu. Begitu kalau pasien Bell's palsy. Akhirnya apa? Dia kalau terbuka terus jangka lama, akhirnya kan kena angin ya, iritasi lagi matanya, nanti bisa terjadi komplikasi lebih berat. Bisa infeksi di korneanya, segala macam. Nah, oleh karena itu ketika tidur, saya sarankan pasien biasanya ditutup matanya pakai plester, ditempelkan gitu, dikatupkan, ditemukan. Jadi dipaksa merem gitu dok? Betul, ketika merem. Jadi sebelum tidur ditutup yang lemah itu, terus setelah tidur kan tetap tertutup ya, enak nggak teriritasi lagi dia sudah. Ya biasanya kan perih ya dok ya? Betul, kalau melek terus. Nah ini dengan ditutup begitu Bu Lini akan enak, nggak kena angin, nggak terjadi iritasi. Jadi komplikasi jangka panjangnya bisa kita cegah, gitu. Dan itulah mungkin yang perlu kita lakukan. Terus penunjang lainnya dok, kira-kira apa? Penunjang lainnya mungkin dari keluarga? Oh iya, ini namanya sakit syaraf ini ya. Sakit syaraf itu juga untuk perbaikannya. Secara kita bahan sudah ngasih nih ya. Biasanya pasien itu akan suatu titik latihan-latihan terus, jangka waktunya dia ini sakit datang itu cepat banget, sembuhnya kok lama gitu ya. Ya memang butuh proses karena syaraf itu perbaikannya lambat. Butuh support dukungan dari keluarga juga. Ya, jadi jangan terus ketika merot gini, merot masih muda kok merot gini, malah istilahnya kayak dikucilkan gitu ya. Nanti dia nggak mau latihan, membaiknya lama, atau malah mungkin pada beberapa kasus yang lebih jarang ya, terjadi kecacatan permanen yang mungkin dia membaik sedikit tapi tidak sampai 100%. Itu kan kasihan ya, akan terjadi kecacatan seperti itu. Jadi dari keluarga biasanya saya minta juga untuk dilakukan support, diajak ya. Biasanya saya guyoni gini pasiennya, tolong Pak Bu yang sakit ini, tolong nanti banyak-banyak senyum ya di rumah, senyum ditarik-tarik gitu, tapi tolong nanti kalau senyum jangan sendiri ya, nanti tetangganya bingung ini kok pasiennya kok senyum-senyum sendiri. Jadi saya minta sakit merot kok mendadak senyum-senyum sendiri, jadi tolong senyumnya sama keluarga juga. Nah ini juga maksud saya, ini guyonannya, tapi maksud saya untuk mengingatkan juga dari keluarga ini, ayo latihan-latihan terus sepanjang hari, nggak usah dihitung berapa kali, sebanyak mungkin disupport terus, karena memang pengobatan ini agak lama ya, bisa sampai hitungan bulan. Saat sakitnya datangnya cepat. Tapi insya Allah dengan pengobatan optimal ya bisa 100% pulih kok. Gitu. Jadi tetap butuh dukungan keluarga ya dok ya? Betul, butuh support ya dari keluarga. Obrolan kita
asik. Oh, Asik gitu banget, ya, Dok. asik banget ya. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa memberikan manfaat untuk sahabat podcast Ewa Menyapa ya dok ya. Siap, amin ya rabbal alamin gitu ya. Siap. Seharusnya ngobrolnya masih lanjut lagi Gitu nih ya dok ya. ya, tapi karena Banyak ya. keterbatasan waktu Oh ya dok siap, ya. oke. Ini tehnya minta diminum ya Nah. segera ini. Oke. Ya dokter, terima kasih Boleh. banyak untuk Sama-sama. bincangnya kali ini. Siap, Kita pamit dulu untuk teman-teman podcast. siap. Ya teman-teman podcast, demikian tadi obrolan kita kali ini dan kita akan jumpa kembali dengan podcast Ewa Menyapa lainnya. Salam Ewa Menyapa.